di mana kita juga melihat pengaruh kenaikan ini sangat mempengaruhi banyak negara. Nah, kalau misalkan bicara keterkaitan efek domino ini, kita harus lebih banyak melihat nah, saya juga ada data sebetulnya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat mitra dagang kayak gitu, mitra dagang dari Amerika itu sendiri gitu kan, baik ekspor ataupun impor gitu. Nah, ini sebetulnya lebih relevan ketika kita melihat bagaimana ekspor USA gitu kan paling banyak saya sebutin 5 besarnya sendiri: Kanada, Meksiko, Cina, Jepang, South Korea gitu kan. Indonesia itu di ranking 31. Kalau misalkan impornya sendiri US ke paling besar itu ke Cina, Meksiko, Kanada, Jepang, Jerman. Indonesia di ranking 20 kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai Indonesia sendiri kayak gitu, apakah secara langsung berdampak? Mungkin agak sedikit jauh kayak gitu, karena kita lihat bagaimana komposisinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dampak kenaikan suku bunga itu, efek domino yang akhirnya merembet di beberapa negara seperti itu, yang akhirnya kena kayak gitu. Bersyukurnya Indonesia tadi sempat diceritakan juga ya, kelimpahan komoditas di krisis komoditas kayak gitu kan. Jadi kita bisa bersyukur akan hal itu, tapi juga tetap harus berhati-hati karena melihat kenaikan suku bunga Amerika ini kan bukan berbicara apakah Indonesia akan naik juga atau enggak, tapi kan berbicara kapan kayak gitu kan. Ya kemarin saya sama Ko Irfan juga kita mention, dan hari ini kan naik juga kayak gitu. Dan yang paling diperhatikan memang salah satu sektornya juga di Amerika kan yang besarnya itu kan terdampak adalah crude oilnya kayak gitu. Nah, Indonesia sendiri dia tujuan 10 besar negara tujuan ekspor non migas sendiri itu Amerika di nomor 2 kayak gitu kan, sekitar 11% kayak gitu, dan cukup besar. Nah, concernnya lagi mau seperti apapun, memang secara teknikal kita lihat Q1 Q2 di Amerika memang minus ya, Mas Glenn. Dan kita lihat memang penurunan aktivitas ekspor impor seharusnya ya di negara tersebut kayak gitu kan. Nah, yang bisa kita ketahui ketika neraca dagang mereka juga minus, ketika kita melihat bagaimana perlambatan di ekonomi mereka juga, ini yang diharapkan adalah Indonesia tetap secara nggak langsung, khususnya negara-negara yang bermitra ya, berdampak, tapi seharusnya Indonesia tadi masih bisa stabil kayak gitu kan, secara tidak langsung berhubungan dengan Amerika itu sendiri kayak gitu. Kalau menurut Mas Ben gimana terkait itu? Iya, sepakat sih. Sebenarnya saya setuju juga untuk poin di mana The Fed itu bisa jadi satu ancaman yang signifikan. Mungkin bukan ancaman ya, tapi maksudnya sebuah trigger yang relevan lah ke banyak negara termasuk Indonesia, karena memang ketika The Fed naikin suku bunga, dolar akan menguat dan permintaan dolar ketarik semua ke sana, sehingga ujung-ujungnya negara-negara lain di emerging market termasuk Indonesia mau nggak mau harus naikin lagi, kalau nggak rupiahnya kasihan gitu kan, kepayahan, jadi mau nggak mau harus agak naik. Nah, ketika suku bunga kita ikut mengimbangi juga dari The Fed, dari Amerika, ya itu akan berpengaruh ke kemampuan orang-orang, baik masyarakat maupun pengusaha, untuk membayar utangnya. Yang mana pertama bisa jadi dalam bentuk dolar, yang kedua bisa jadi kalau mereka terkena floating rate gitu. Jadi kayak misalnya aku KPR, misalnya KPR rumah gitu, kemudian ada basis bunga yang bentuknya floating rate gitu. Ketika suku bunganya itu kita ikut naik kan, berarti uang yang harus kita bayarkan jadi lebih besar. Jadi cukup berpengaruh pada kemampuan orang untuk membayarkan kewajibannya. Gitu kira-kira. Sebenarnya itu ya yang ini. Dan dari krisis utang ini memang walaupun belum berdampak besar ke banyak negara, jujur aja sebenarnya udah ada yang lumayan kena signifikan. Salah satunya Argentina ya. Argentina yang bisa dibilang udah setengah angkat tangan deh dia untuk bisa bayar utangnya gitu. Tapi Argentina memang negara yang menarik ya, karena dari dulu dia krisis ekonomi, udah gitu ada kudeta, ada penggulingan pemerintah, akhirnya restrukturisasi lagi, krisis lagi, terus kudeta lagi. Wah, itu udah krisis 45 tahun lebih gitu. Tapi dari
walaupun Argentina memang kita ngelihat ya, memang dia udah langganan banget ya krisis utang gitu. Tapi menurut kamu gimana dampaknya untuk apa merembet nggak kira-kira ke negara-negara lain atau secara khusus ke Indonesia gitu, dimana ya bisa jadi kalau bisa kita lihat 2008 waktu itu narasinya eh, ketika ada krisis keuangan ya, Lehman Brothers waktu itu runtuh dan itu jadi katalis bahwa semua orang, oh my god, ini udah nggak wajar nih. Akhirnya yang terjadi crash di bursa keuangan di Amerika dan merembet ke seluruh dunia. Nah, untuk krisis keuangan ini, what do you think? Iya, kalau misalkan peso sendiri kan, memang mata uangnya kan sudah terdepresiasi ya terhadap juga. Kita lihat bagaimana concernnya adalah di Argentina memang terjadi masalah bencana kekeringan. Kita lihat mengenai politiknya juga lagi cukup terkendala, dan juga kita lihat kurang maksimalnya kinerja ekspor ini yang menjadi salah satu concern sebetulnya yang perlu diperhatikan dari Argentina ini. Nah, kalau kita saya sambil baca datanya ya, sebetulnya kan kita udah tadi diceritain juga sama Mas Glenn ya bagaimana jatuh bangunnya Argentina ya. Jadi memang tercatat sudah 9 kali Argentina ini pernah gagal bayar utang kayak gitu. Jadi memang Ya, langganan. langganan langganan betul. Jadi sejak 2018 itu Argentina kan sudah mulai peminjaman ke IMF ya. Dengan defisit anggarannya, kita juga memulihkan kestabilan ekonomi kayak gitu. Nah, kendalanya ketika ke IMF dengan dolar, kemudian dolarnya juga meningkat kayak gitu kan, otomatis utangnya juga sampai Makin susah dibayar. betul. Ya, Dia ada 4,3 triliun euro, terus 13,3 triliun Argentina peso, mungkin ini obligasi negaranya ya, sama 29,4 triliun US dollar gitu kan. Totalnya 515.000 triliun gitu. Itu gede banget. Triliun. Jadi gede banget kayak gitu kan. Dan kalau misalkan kita menilik ke belakang lagi kayak gitu, sebetulnya ternyata nggak cuma Argentina aja yang kita bilang ya, mengerikan, inflasinya gila-gilaan gitu kan. Kalau di Asia kita bisa bilang ada Lebanon gitu kan, yang debt to GDP-nya itu 171%, inflasinya 161% gitu kan. Sampai kemarin kan sempat mention kayak bank merampok uangnya sendiri gitu kan. Bagaimana di Batam orang mengambil uang di bank gitu kan. Karena bank juga punya kepentingan untuk mempertahankan likuiditasnya, ya kan. Orang semuanya pada mau narik, terus memindahkan mungkin ke dolar atau yang lebih aman kayak gitu kan, yang lebih stabil mata uangnya. Nah, jadi kan sekali gitu kan kondisi di Lebanon kayak gitu. Dan kalau misalkan ada Sri Lanka, ada Syria di Asia gitu, Amerika ya udah tahu lah ya, Venezuela gitu kan, ya karena dampaknya. Kita juga lihat sebetulnya ada concern di Turki, inflasinya itu udah sampai 83%. Di Afrika, Zimbabwe gitu. Terus abis itu kalau misalkan di comparison ke Indonesia, sebetulnya kan memang inflasinya itu 5,95% kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan debt to GDP-nya, aduh kepleset ya. GDP 38% aja kayak gitu. Jadi dibandingkan negara yang lain, kita patut bersyukur gitu kan. Jadi bersyukur banget memang kita dipimpin sama orang-orang hebat, orang-orang yang memang bisa membuat ekonomi Indonesia bisa stabil seperti sekarang. Ya harapannya bisa didukung sama-sama, betul ya Mas Glenn ya, untuk Indonesia ini. Catatan penting sebenarnya di saat-saat ketidakpastian ekonomi ya saat ini, sebetulnya dua sisi pemerintah tuh harus saling dukung. Jujur aja, kalau ngomongin ekonomi kita ngelihat dari dua sisi ya. Satu ekonomi fiskal, satu itu moneter. Kalau fiskal itu semua yang berhubungan sama APBN, itu Ibu Sri Mulyani yang pegang gitu. Sementara untuk semua yang berhubungan sama moneter itu dia yang fokus untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah, ya, menjaga tingkat suku bunga supaya sesuai takaran sama tingkat inflasi kita, sama peredaran uang, kecepatan uang beredar dan lain sebagainya. Itu Gubernur Bank Indonesia Pak Peri dan kawan-kawan. Nah, dua sisi ini sebetulnya memang harus saling kerjasama, tapi mereka nggak boleh terlalu saling mempengaruhi. Karena pertama, Bank Indonesia harus
independen, nggak boleh bisa disetir oleh pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah atau Ibu Sri Mulyani sebagai menteri di bawahnya Pak Jokowi gitu. Jadi Pak Peri sebagai gubernur itu harus independen tapi harus bisa saling berkolaborasi sehingga dari sisi fiskal sama sisi moneter bisa tepat sasaran sesuai takaran gitu untuk dua ini. Nah, bisa dibilang jarang ya untuk di negara-negara yang memang bisa menjaga dua sisi ini. Pertama, independensinya bank sentral. Kedua, dia nggak berantem terus sama ininya eksekutifnya gitu. Kalau misalnya David masih ingat dulu di Amerika misalnya di zamannya Trump, dia kan sering banget nge-tweet ya. Dia nge-tweetnya kan dia jelek-jelekin terus bank sentral gitu ya. Jadi dia sebagai eksekutif, sebagai pemerintah justru gimana sih bank sentral gini gitu. Nah, di kita kan nggak ada ya skenario seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang kita juga bersyukur juga lah secara umum dari sisi bank sentral maupun kebijakan fiskal bisa jalan cukup baik gitu saat ini. Aku nggak bisa bilang istimewa ya, tapi ya, Mas. Iya. 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 Begitu sih. Kalau dari saya sebetulnya bisa dibilang gini, ada potensi ya dalam beberapa bulan, 6 bulan atau 1 tahun ke depan, memang secara umum ekonomi akan melambat. Artinya apa sih kalau misalnya kita ketemu kita renungkan ke diri kita sendiri. Pertama nih, kemungkinan kita akan agak sedikit lebih sulit untuk ganti kerjaan misalnya, cari kerja gitu, job market. Para pengusaha akan sedikit lebih berhemat gitu, mikir berkali-kali untuk merekrut orang baru gitu. Jadi teman-teman yang mungkin lagi mau resign dari yang tadinya mungkin gue resign aja gitu, sekarang agak mikir gitu ya, agak mikir 2 kali karena belum tentu bisa cepet dapat kerjaan baru secepat kalau ekonomi lagi baik-baik aja gitu. Kedua, ada potensi ya kenaikan harga barang, kecepatan kenaikan harga barang itu masih sama, nggak akan melambat dalam waktu dekat. Jadi kalau misalnya terasa gitu ya, kok selama 2022 harga bahan pokok naiknya cepat juga ya gitu. BBM naiknya cepat juga ya. Nah ini kemungkinan ya tidak akan melambat dalam waktu dekat. Kemungkinan fase kecepatannya akan seperti ini dulu sampai beberapa bulan ke depan, sampai 6 bulan ke depan gitu. Dan mungkin bisa dilihat dari kacamata yang lain ya. Jadi kayak kemudian bisa dilihat juga dari sisi perusahaan itu akan jadi seperti seleksi alam ya. Perusahaan yang ketahanan finansialnya bisa dibilang bagus, atau dia yang bisa punya cash flow yang positif dan lain sebagainya, itu lebih bisa survive. Sementara yang mereka sempoyongan, udah mulai agak agak kepayahan, iya bakalan kelihatan tuh. Mungkin ada sebagian yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja, ada sebagian yang bahkan bisa sampai gulung tikar gitu. Jadi itu adalah fakta-fakta di mana tidak akan terjadi shock ya, mudah-mudahan. Tapi perlambatan ekonomi dan bagaimana ekonomi akan semakin menantang dalam beberapa bulan ke depan, ini kemungkinan memang terjadi gitu. Tapi nggak akan separah itu di mana kita tiba-tiba jadi orang Indonesia miskin semua, nggak gitu. Cuma hari demi hari nggak akan semudah tahun lalu lah 2021 gitu. Jadi agak sedikit lebih berat. Jadi kita emang harus siap-siap. Begitu, David. Oke. Kalau kemarin gue breakdown sebetulnya 5% itu terjadi inflasi itu memang sektor yang memang berpengaruh itu kan karena transportasinya. Dari sekitar 6% itu naik jadi 16%. Artinya ya karena BBM naik juga kayak gitu kan. Artinya itu yang berpengaruh. Tapi untuk beberapa sektor makanan dan sebagainya naik tapi nggak begitu. Iya, benar kata Mas Glenn, kita bersiap juga kayak gitu kan, bawa payung sebelum hujan karena mungkin lagi mendung juga, tapi nggak perlu kayak gitu. Mas Glenn, betul. Sebetulnya berita juga kemarin juga ada informasi ya, kalau misalkan ada 4 negara memang meminta terjadi skema debt swap ya, kayak gitu buat Indonesia.
Kira Oke. itu seperti apa sih? Terus potensinya apa sih buat Indonesia itu sendiri kayak gitu? Sebetulnya kalau ngomongin jujur aja ya, secara agregat yang besar ya, itu seingat saya swabnya sekitar 4 triliunan ya, kalau nggak salah ya. 4 triliunan bukan sih? Ya, angkanya Eh, Angkanya kisaran segitu. Saya pikir sih sebetulnya kalau ngomongin ekonomi secara makro, itu angkanya bisa bilang terlalu kecil ya. Gitu. Tapi ya memang oke lah, jadi ada project masuk ke Indonesia gitu. Tapi kalau ngomongin agregat ekonomi Indonesia yang sangat luas ini, bisa dibilang sebetulnya perlu ada satu bentuk ketahanan ekonomi yang fundamental gitu. Bagaimana uh, kalau boleh dibilang apa sih yang bikin ekonomi Indonesia bertumbuh? Aku sih bisa bilang dari semua kontributor terhadap GDP growth nasional ya, kayak misalnya pertumbuhan ekonomi lah, itu 2/3-nya, 67%-nya itu UMKM gitu. Mereka yang jualan di toko kelontong, usaha-usaha kecil, warung-warung uh, yang tersebar di seluruh Indonesia, itulah yang menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Saya bilang bukan korporasi besar, apalagi tuh. startup, bukan. Tapi memang usaha-usaha kecil dan menengah, bahkan mikro. Yang kalau diagregatin banyak. Dan mereka lah yang bisa dibilang menyerap tenaga kerja tuh lebih dari 90%. Tenaga kerja Indonesia diserapnya sama mereka. Jadi kalau misalnya kita ngelihat apa nih yang benar-benar signifikan gitu. Bisa dibilang kalau kita bisa mengakselerasi UMKM atau misalnya kita bisa jadi uh, mengecilkan aja non performing loan-nya atau misalnya kita bisa membuat UMKM bisa lebih efektif lagi, bisa lebih bertahan lagi, memberdayakan lebih baik lagi, itu game changer gitu. Itu yang lebih signifikan karena itulah pertahanan terbesar dan paling kokohnya kita gitu. Yang Yes. lain yes of course berpengaruh juga ya, korporasi besar of course berpengaruh juga. Tapi kalau ngomongin foundation yang benar-benar bisa jadi bikin survive ya itu. Oke, Kira-kira oke. itu sih. Yes, yes. Setuju, setuju. Jadi sebetulnya kita lihat memang potensi Indonesia juga menarik ya, negara-negara akhirnya mulai melirik dan melihat menyadari bahwa kekayaan alam mereka itu sebetulnya berharga banget gitu ya. Jadi bersyukur ya Indonesia, kita tinggal di negara kaya ya. Harapannya kita benar-benar memaksimalkan itu. Kayaknya kita coba masuk ke sesi pertanyaan kali ya Mas Glenn ya. Boleh, Karena boleh. karena ini udah cukup panas juga, banyak banget yang mau nanya ya. Saya coba Jangan, jangan susah-susah ya, belum tentu bisa jawab juga.